Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adi Panji Gumilang. Salam Pancasila. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat berupa kesehatan dan keselamatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan materi PPKN. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan materi PPKN yang berjudul Ancaman Terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi materi ini itu ada di semester kedua dan ada untuk semester 4, seperti itu ya. Kalau untuk semester 2, materi ancaman terhadap negara ini tepatnya berada di bab yang yang ke-6. Sedangkan untuk kelas 11 materi ancaman terhadap negara terdapat di bab yang ke-5. Seperti itu ya. Secara substansi materinya sama, oleh sebab itu silakan anak-anak baik kelas 10 maupun kelas 11 bisa mempelajari materi ancaman terhadap negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika melalui video pembelajaran ini. Terlebih dahulu tak lupa saya senantiasa mengingatkan kepada kalian semuanya agar senantiasa mematuhi protokol kesehatan yang ada. Terapkanlah penggunaan masker, kemudian selalu mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan menambah daya tahan tubuh dengan memakan makanan yang sehat dan minum vitamin. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan dijaga oleh Allah SWT agar terhindar dari COVID-19. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak semuanya, langsung saja saya akan menyampaikan pokok bahasan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, saya akan membahas pengantar materi atau gambaran umum materi. Yang kedua, saya akan membahas pengertian ancaman. Yang ketiga, saya akan membahas jenis-jenis ancaman terhadap negara. Yang keempat, saya akan membahas upaya mengatasi ancaman terhadap negara. Jadi inilah keempat pokok bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Jadi video pembelajaran ini akan membahas semua materi yang ada di dalam bab ancaman terhadap negara, gitu ya. Oke. Yang pertama, saya akan memberikan gambaran umum atau pengantar terhadap materi ancaman terhadap negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika ini. Masyarakat Indonesia hidup dalam realitas yang plural atau beragam. Corak masyarakat Indonesia adalah berbhinneka tunggal ika dengan keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang ada di dalamnya. Masyarakat yang plural atau majemuk itu bagaikan belati bermata ganda. Di satu sisi pluralitas merupakan sebuah potensi, dan di sisi yang lain pluralitas adalah sebuah tantangan, bahkan bisa menjadi ancaman. Oleh sebab itu, semua warga negara harus mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Pada bab ini, kalian akan diajar untuk mewaspadai ancaman terhadap negara yang pada akhirnya kalian diharapkan dapat berperan serta untuk mengatasi berbagai ancaman dalam rangka membangun integrasi nasional. Jadi intinya kenapa kita mempelajari materi ini agar kita itu bisa mewaspadai segala bentuk macam ancaman, gitu ya. Dan kita bisa bersikap manakala ancaman itu terjadi, atau bahkan yang lebih baik kita harus bersikap ya sebelum ancaman itu terjadi, atau kita mencegah ancaman itu terjadi. Oke ya, langsung saja saya akan membahas pengertian ancaman terlebih dahulu. Ancaman itu kata dasarnya ancam. Kalau menurut KBBI, ancam itu artinya maksud ya. Di dalam ancaman terdapat maksud, ada niat, ada rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Ini menurut KBBI. Selanjutnya dijelaskan juga di dalam KBBI bahwa di dalam ancaman
itu terdapat sesuatu yang diancamkan, gitu ya. Kemudian ancaman itu berupa perbuatan atau hal lain selain perbuatan yang sifatnya mengancam. Kalau dalam konteks negara, ancaman itu adalah usaha yang dilaksanakan secara konsepsional. Konsepsional itu artinya terencana melalui tindak politik dan atau kejahatan yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kepentingan negara dan bangsa. Intinya ancaman itu merugikan ya. Ancaman itu bisa membahayakan. Ancaman itu bisa menyusahkan atau bahkan mencelakakan pihak lain. Silah letak pentingnya kita mempelajari tentang ancaman karena ancaman itu sangat membahayakan buat kita atau buat negara kita. Nah, lantas apa perbedaan ancaman dengan tantangan, hambatan, dan gangguan? Ini berbeda ya. Kalau tantangan itu kata kuncinya menggugah tekad atau meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah. Biasanya kalau kalian main game pasti ada level 1, level 2, level 3, level 4 itu tantangan ya. Membuat diri kalian bersemangat agar kalian bisa tamat istilahnya ya, atau bisa GG WB ya, sehingga permainan tersebut bisa selesai. Itu namanya tantangan. Hambatan itu sama dengan halangan atau rintangan. Berarti segala sesuatu yang menghambat atau segala sesuatu yang menghalangi bisa berupa rintangan ya. Kalau dalam sebuah game hambatan itu ya musuh-musuhnya itu ya, atau mungkin obstacle-nya ya, melewati jurang, melewati gedung-gedung tinggi, kemudian jembatan yang rusak, itu hambatan. Sedangkan gangguan, sebenarnya gangguan ini juga hampir sama kayak hambatan ya. Di dalam gangguan juga dapat pengertian halangan, rintangan, godaan, sesuatu yang menyusahkan, hal yang menyebabkan ketidakwarasan atau ketidaknormalan. Ini kaitannya dengan kejiwaan seseorang atau kesehatan pikiran seseorang. Dan gangguan itu menyebabkan ketidaklancaran, gitu ya. Biasanya kalau ingin membedakan hambatan atau gangguan itu kita bisa melihat dari asalnya. Kalau asalnya dari dalam diri kita sendiri itu biasanya hambatan sih ya. Kalau gangguan itu biasanya dari luar. Misalnya kita mengantuk itu hambatan ya. Kemudian kita mengantuk, akhirnya tidur di kelas. Akhirnya kita mendungkur, suaranya bisa mengganggu orang lain. Nah itulah yang namanya gangguan dan hambatan, gitu ya. Nah, fokus kita untuk materi kali ini tentang ancaman, dimana skalanya lebih tinggi ya, karena beresiko, karena membahayakan. Oleh sebab itu fokus kita pada kesempatan kali ini adalah ancaman terhadap negara. Oke, langsung saja setelah kita mengetahui pengertian ancaman, sekarang adalah jenis-jenis ancaman. Nah, sebelum mengetahui jenis-jenis ancaman, kita harus tahu terlebih dahulu kira-kira faktor penyebab ancaman itu apa saja. Gitu ya. Faktor penyebabnya itu ada banyak, dimulai dari faktor geografi, kemudian ada faktor demografi, ada kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Kalau kita lihat secara geografi, luas Indonesia begitu luas ya. Wilayahnya terdiri dari daratan, perairan, dan udara. Dari Sabang sampai Merauke kurang lebih 5 juta kilometer persegi. Bisa kalian bayangkan bagaimana luasnya wilayah Indonesia ini. Nah, dengan wilayah luas yang sedemikian rupa, berarti kan perlu penanganan yang ekstra ya. Berbeda ketika suatu negara memiliki luas wilayah yang kecil, kayak Singapura contohnya. Itu tidak akan serumit untuk mengatur Indonesia yang sangat luas ini. Nah, ini menjadi celah ancaman bagi negara kita apabila kita tidak bisa menjaga wilayah kita secara utuh. Ya bisa jadi ancaman-ancaman berupa mungkin kehilangan wilayah, ancaman pencurian ikan, ancaman penyelundupan, itu bisa saja terjadi seperti itu.
Kalau dari demografi bisa kita lihat dari jumlah penduduk, karena wilayah kita luas, otomatis penduduk kita banyak, kurang lebih 260 sekian juta ya. Kita menempati posisi keempat penduduk tertinggi di dunia, dan sepertinya ini akan tetap naik sama seperti negara-negara yang lainnya. Nah, ketika jumlah penduduk banyak ini juga tidak diimbangi dengan kemampuan individu yang mumpuni, ini juga bisa menjadi ancaman buat negara kita. Oleh sebab itu, kita bersekolah, kita mempelajari bakat-bakat tertentu, itu bisa menjadi keunggulan tersendiri bagi penduduk Indonesia, di mana jumlahnya yang begitu banyak ini. Seperti itu ya. Oke, kekayaan alam ini sudah bukan rahasia umum lagi bahwa Indonesia adalah negara yang kaya, dan tidak semua negara itu memiliki kekayaan alam seperti Indonesia. Nah, disinilah bisa memicu terjadinya ancaman ketika negara lain membutuhkan apa yang tidak mereka miliki dari Indonesia. Akhirnya mereka melakukanlah beberapa cara agar mereka bisa mendapatkannya. Faktor ideologi, kita punya Pancasila, tapi kita hidup di negara yang ideologinya macam-macam. Ada pengaruh globalisasi juga, oleh sebab itu ideologi ini juga bisa menjadi faktor penyebab munculnya ancaman. Faktor politik, faktor kebijakan dalam negeri maupun luar negeri ini juga menjadi faktor penyebab dari munculnya ancaman di Indonesia. Faktor ekonomi jelas ya, karena ekonomi ini bisa berkaitan dengan semua faktor penyebab yang memunculkan ancaman. Jadi jelas faktor ekonomi akan menjadi celah juga untuk munculnya ancaman di Indonesia. Sosial budaya ini juga kaitannya dengan globalisasi, munculnya budaya populer gitu ya. Kemudian ada modernisasi di bidang teknologi dan lain-lain sebagainya. Ini juga memberikan ancaman buat negara kita. Faktor pertahanan dan keamanan ini juga menjadi celah bagi negara kita apabila pertahanan dan keamanan kita tidak merepresentasikan luasnya wilayah, besarnya jumlah penduduk. Jadi ini menjadi tugas dari perangkat pertahanan dan keamanan negara kita agar bisa mempersiapkannya dengan baik. Begitu ya. Inilah faktor-faktor penyebab terjadinya ancaman di Indonesia. Nah, posisi silang Indonesia. Posisi silang Indonesia ini juga bisa dikatakan sebagai penyebab munculnya ancaman-ancaman yang kita hadapi ya. Posisi silang Indonesia itu menempatkan Indonesia berada di antara perbedaan-perbedaan yang mendasar gitu ya, perbedaan ideologi, perbedaan politik, perbedaan jumlah penduduk, perbedaan ekonomi, perbedaan kebudayaan dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya ini sudah saya bahas barusan ya di faktor-faktor penyebab munculnya ancaman. Cuman ini istilahnya posisi silang gitu ya. Istilahnya diganti dengan posisi silang Indonesia yang menempatkan Indonesia berada di antara perbedaan-perbedaan mendasar di beberapa bidang seperti itu. Lebih lengkapnya ini bisa kalian cek di buku kalian masing-masing. Intinya faktor penyebab terjadi ancaman ada geografi, demografi, kekayaan alam, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui faktor penyebab terjadinya ancaman di Indonesia, sekarang kita bisa memetakan ternyata jenis-jenis ancaman yang bisa muncul ke suatu negara, terlebih juga terhadap Indonesia, itu dikategorikan menjadi dua macam ya. Yang pertama ada ancaman militer, yang kedua ada ancaman non-militer. Ancaman militer sesuai namanya ya, militer, berarti menggunakan kekuatan militer, sifatnya itu fisik ya, terlihat. Misalnya penggunaan senjata ya, ketika terjadi perang ya nanti ada bangunan atau wilayah yang terkena dampaknya seperti itu. Contoh dari ancaman militer adalah agresi, ada pelanggaran wilayah, ada spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, ada pemberontakan bersenjata, dan ada ancaman keamanan laut udara. Inilah contoh-contoh dari ancaman militer.
Kalau ancaman non militer ini kebalikan dari ancaman militer. Kalau militer itu penggunaan senjata gitu ya, atau alutsista, alat utama sistem pertahanan. Maka kalau ancaman non militer itu kebalikannya, tidak menggunakan senjata atau bersifat non fisik ya. Biasanya ancaman non militer ini menyerang atau fokusnya itu di dimensi-dimensi kehidupan masyarakat ya. Misalnya di bidang ideologi, di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, informasi, keagamaan, dan keselamatan umum. Dan ancaman non militer ini bisa dikaitkan dengan dampak dari yang namanya globalisasi. Itu ya. Jadi dari sini bisa kita lihat betapa beda antara ancaman militer dan non militer. Ini coba saya akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah ancaman militer yang bernama agresi. Jadi agresi itu adalah ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata ya oleh suatu negara ke negara lain untuk maksud tertentu ya. Biasanya akan mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa yang ada dalam negara tersebut. Nah, agresi ini bisa berupa invasi, bombarder, atau blokade. Kalau invasi itu adalah berupa serangan kekuatan bersenjata. Kalau bombarder itu juga sama kayak invasi ya, penggunaan senjata yang dilakukan oleh musuh melalui angkatan udara. Kalau blokade itu adalah pembatasan terhadap pelabuhan, pantai, udara, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini adalah macam-macam dari agresi. Yang pernah terjadi di Indonesia ya agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2. Itulah sejarah agresi di Indonesia. Oke. Yang kedua, pelanggaran wilayah. Sesuai namanya, berarti ada pelanggaran berupa memasuki ya wilayah suatu negara tanpa izin. Itu namanya pelanggaran. Baik melalui daratan, udara maupun perairan ya, baik menggunakan pesawat maupun kapal-kapal perang. Nah, ini beberapa peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia. Misalnya ada kapal dari Tiongkok masuk di wilayah Laut Natuna gitu ya. Kemudian ada pesawat dari warga negara Australia yang melewati wilayah teritorial udara Indonesia yang akhirnya mengharuskan pilot dari pesawat tersebut turun secara paksa di bandara terdekat di Indonesia. Itu beberapa contoh-contoh dari pelanggaran wilayah. Nah, di kurang lebih 5 tahun kemarin itu ya, Menteri Kelautan dan Perikanan kita, Ibu Susi Pujiastuti, mengeluarkan sebuah kebijakan yang sangat baik ya, yaitu dengan menenggelamkan kapal-kapal nelayan yang mencuri ikan di wilayah Indonesia. Sebenarnya kalau penenggelaman kapal ini lebih cocoknya nanti dikaitkan dengan ancaman di wilayah laut dan udara ya, seperti itu. Tapi tidak apa-apa, sama saja. Lanjut ya. Spionase. Ini kata dasarnya spy. Mata-mata ya, berarti dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara. Dilakukan secara tertutup menggunakan kemajuan iptek sehingga tidak mudah dideteksi. Ini merupakan bentuk ancaman militer yang memerlukan penanganan secara khusus untuk melindungi kepentingan pertahanan dari kebocoran yang akan dimanfaatkan oleh pihak lawan. Ini contohnya ya, ada aksi Allen Lawrence Pope, salah seorang tentara bayaran yang ditugasi oleh CIA ya. Ini adalah lembaga intel dari Amerika ya, yang ternyata memiliki andil dalam pemberontakan di PRRI maupun Permesta pada waktu itu ya. Secara lebih jelasnya nanti bisa kalian searching siapa sebenarnya Allen Pope.
Pope ini ya, Allen Pope atau Allen Pope. Oke. Yang ke berapa? Yang keempat insya Allah ya, ada sabotase. Sabotase adalah tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana, disengaja dan tersembunyi terhadap peralatan, personel, dan aktivitas dari bidang sasaran yang ingin dihancurkan. Jadi ini ada sejarahnya ya, istilah sabotase itu ternyata berasal dari bahasa Prancis yaitu sabot, yang artinya sepatu kayu. Kenapa bisa sepatu kayu? Karena pada waktu itu terdapat sekitar abad 19 ya, ketika ada sebuah industri di Perancis di mana industri tersebut mem-PHK banyak sekali pekerja, yang mengakibatkan pekerjanya itu melakukan protesnya dengan cara memasukkan sepatu kayu mereka ke dalam mesin-mesin yang sedang bekerja. Akhirnya mesin-mesinnya itu rusak. Nah, dari peristiwa ini istilah sabot itu digunakan untuk perusakan secara sengaja gitu ya, agar tidak bisa bekerja lagi sesuai dengan semestinya. Ini contoh yang ada di Indonesia. Di sini judulnya adalah pengamat intelijen melihat indikasi sabotase dalam kasus terbakarnya kantor Kejaksaan Agung. Ya memang mencurigakan ya. Gedung segede itu bisa terbakar secepat itu. Nah, di sini ternyata diamati oleh intel negara kita dan hasilnya terdapat indikasi sabotase. Ada aksi teror bersenjata. Kata kuncinya teror ya, berarti menakut-nakuti. Ini biasanya dilakukan oleh jaringan terorisme baik internasional maupun dalam negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Ini banyak sekali ya pernah terjadi di Indonesia aksi-aksi teror bersenjata, terutama pengeboman ya. Jadi prinsip aksi terorisme itu tindak pidana kriminal yang bergeraknya itu secara kelompok, anggotanya memiliki militansi yang tinggi, beroperasi secara rahasia, menggunakan perangkat yang canggih, dan biasanya terikat jaringan internasional. Ini adalah timeline perkembangan dan dinamika terorisme dari masa ke masa gitu ya. Mulai dari tahun 80-an, tujuannya untuk memenangkan reformasi ya, tujuannya baik ya. Kemudian tahun 20-an untuk kelompok-kelompok yang berusaha memperjuangkan kedaulatan nasional. Kemudian tahun 70-an ini kaitannya dengan perang kepentingan negara dunia ketiga atau negara berkembang ya, dari kapitalisme global. Tahun 2000-an ini digerakkan ideologi revolusi dan dorongan religius tidak ragu menjadikan warga sipil korban. Ini sudah condong untuk di dalamnya terdapat hal-hal yang tidak humanis gitu ya, atau tidak manusiawi, melegalkan segala cara untuk mewujudkan kepentingan tertentu, bahkan menghalalkan darah manusia begitu ya, agar tujuannya itu bisa tercapai. Contohnya bisa Al-Qaeda maupun ISIS. Terus ada pemberontakan bersenjata, berontak. Jadi penentangan terhadap kekuasaan yang sah. Banyak ya terjadi di Indonesia, misalnya ada pemberontakan PKI Madiun, ada DITII, pemberontakan Andi Aziz, RMS, ada GAM, ada UPM. Gitu ya. Ini ada Gerakan Aceh Merdeka dan ada UPM yang sampai detik ini beritanya masih sangat ramai bahwa masih terjadi kontak senjata antara TNI kita dengan UPM. Terus ini ada ancaman di laut dan udara, bisa berupa pembajakan, perompakan, penyelundupan, narkoba atau penyelundupan senjata, bahan peledak dan lain-lain. Itu ya. Ini adalah contohnya, ada pembajakan pesawat yang pernah terjadi di Indonesia gitu ya.
kemudian ada penyelundupan apa ini ya? Ini kayaknya penyelundupan narkoba mungkin, atau juga penyelundupan hewan-hewan yang dilindungi seperti itu. Inilah ancaman di laut dan udara. Nah, sekarang coba kita bahas secara singkat ya, ancaman non-militer itu yang seperti apa. Yang pertama di dimensi ideologi. Ideologi itu kan sebuah konsep sistem ya, sistem berpikir dari manusia, yang mana konsep berpikir atau sistem berpikir tersebut dijadikan arah dan tujuan dalam kelangsungan hidupnya. Nah, Indonesia punya arah konsep atau kerangka berpikirnya itu Pancasila ya. Dan Pancasila ternyata tidak hidup sendiri, karena kita negara yang hidup dengan negara lain itu punya ideologinya masing-masing. Misalnya ada komunisme, ada liberalisme, sosialisme, ada sistem ekonomi kapitalisme. Itulah yang menjadi ancaman bagi negara kita. Itu ya. Ini ada beberapa ilustrasi dari kapitalisme dan ada logo Palu Arit dari komunisme. Seperti itu. Oke ya. Ya, pesan saya ini ada merek-merek terkenal yang saya rasa kita pernah ke sana begitu ya. Tidak ada salahnya kita ke sana begitu ya, tapi jangan melupakan kearifan lokal gitu ya. Toko-toko kelontong ya di pinggir jalan, kita juga harus mensejahterakan mereka semuanya. Gitu ya. Oke. Dimensi politik. Ini ancaman yang bersumber bisa dari dalam maupun dari luar negeri. Ancaman di bidang politik ini dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Kalau dari luar bisa intimidasi, bisa provokasi, ada juga blokade politik, gitu ya. Intimidasi dan provokasi ini bisa, misalnya negara Amerika Serikat itu punya kebijakan tertentu, kemudian memanas-manasi negara kita gitu ya, agar kita itu ikut dalam gerbong mereka, misalnya seperti itu. Kalau dari dalam, ini contohnya ada gerakan separatisme. Pahamnya separatisme atau gerakan memisahkan diri dari pemerintahan yang sah, juga bisa berupa penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, nepotisme. Itu adalah ancaman di bidang politik. Kalau di bidang ekonomi, ini adalah dampak dari globalisasi. Misalnya kita kebanjiran barang impor, perekonomian negara kita dikuasai oleh negara lain. Mungkin contohnya produk-produk produk-produk untuk kebutuhan utama kita itu dikuasai oleh merek-merek luar negeri gitu ya. Akhirnya perekonomian negara kita dikuasai oleh negara lain dengan merek-merek luar negerinya. Ada kesenjangan sosial yang tajam, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu ya. Ekonomi rakyat yang diberi subsidi itu berkurang, memperburuk pertumbuhan ekonomi dalam jangka yang panjang. Ini menjadi PR dari pemerintah negara kita agar membuat suatu kebijakan ekonomi itu yang berkerakyatan ya, yang pro terhadap rakyat. Tentunya di kondisi COVID-19 ini perekonomian kita tertekan ya, karena banyak bidang, banyak sektor ekonomi dan sektor-sektor yang lainnya itu tidak bekerja secara maksimal. Makanya kita sebagai warga negara yang baik, kita harus juga ikut membantu pemerintah negara kita dengan tidak boros gitu ya, tidak berfoya-foya, kita gunakan seperlunya saja. Dimensi di bidang sosial budaya ini juga ada kaitannya dengan globalisasi. Misalnya ada budaya konsumtif ya, budaya yang membuat kita itu terlena, sehingga kita hanya fokusnya menghabiskan saja berlebih-lebihan barang yang ada. Dimana seharusnya di era-era seperti ini kita dituntut lebih bisa produktif ya, bisa menciptakannya sendiri daripada kita hanya menggunakan.
Kemudian ada hedon, berfoya-foya, hidup hanya untuk kesenangan duniawi saja. Ini juga merupakan salah satu dampak dari budaya kebarat-baratan ya, westernisasi. Individualisme ya, dengan adanya globalisasi, dengan adanya ideologi liberal, membuat diri kita itu seakan-akan bisa hidup sendiri, tidak butuh orang lain ya. Membuat nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai kebersamaan di dalam masyarakat kita itu semakin memudar. Akhirnya ketika ada fenomena di sekitar kita itu acuh, kita itu apatis, kita itu menghiraukan ya fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Inilah salah satu contoh ancaman di bidang sosial budaya. Nah, bagaimana setelah mengetahui contoh-contoh ancaman tersebut, langkah yang bisa kita ambil, langkah yang bisa pemerintah ambil untuk mengatasi atau mencegah ancaman tersebut seperti apa? Yang pertama, kita punya komponen ya, kita punya instrumen dalam rangka menjaga ancaman-ancaman tersebut, khususnya ancaman militer. Kita punya undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5. Di dalamnya terdapat ayat yang menjelaskan pentingnya keikutsertaan kita sebagai warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan. Kemudian di dalamnya juga terdapat sebuah konsep pertahanan dan keamanan Indonesia yang diberi nama Sishankamrata atau Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta, di mana di dalamnya terdapat TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat itu sebagai kekuatan pendukung. Seperti itu ya. TNI itu adalah Tentara Nasional Indonesia yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sedangkan Polri itu adalah perangkat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugasnya melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Nah, secara lebih detail berkaitan dengan Polri maupun TNI bisa kalian cek di UU 34 2004 dan UU nomor 2 tahun 2002. Ini yang pertama ya, strateginya bisa melalui perangkat pertahanan dan keamanan Indonesia yaitu TNI dan Polri sebagai kekuatan utamanya dan kita semuanya sebagai kekuatan pendukungnya. Bagaimana caranya kita bisa mendukung TNI dan Polri? Caranya bisa dengan menggunakan konsep bela negara. Ini ya, ini diatur dalam pasal 27 ayat 3. Bela negaranya seperti apa? Ya kita bisa ikut Siskampling, kita bisa membantu korban bencana alam, belajar PPKN, ikut ekskul paskib, PMR, pramuka, mengabdi sebagai anggota TNI, Polri, dan mengabdi sesuai dengan profesinya masing-masing. Nah, tadi ada yang terlewat ya. Strategi yang lain yang bisa kita gunakan, yang pertama ada penangkalan atau pencegahan, yang kedua penindakan waktu terjadi, dan yang ketiga pemulihan pasca terjadi. Pencegahannya atau preventif ya, itu bisa dengan membangun kekuatan militer, meningkatkan alutsista negara kita, kemudian mengembangkan sumber daya manusianya, terus bisa penggelaran kekuatan atau yang biasanya ketika ulang tahun TNI maupun Polri ada semacam show gitu ya, ada semacam pertunjukan penggelaran kekuatan dari masing-masing perangkat TNI maupun Polri. Kalau penindakan bisa operasi itu artinya kegiatan penyusuran gitu ya, kegiatan penindakan berupa operasi intelijen, operasi tempur maupun operasi teritorial. Ketika sudah terjadi, maka harus dipulihkan, bisa dengan cara pembinaan, bisa rekonstruksi, membangun bangunan yang rusak, membangun mental yang down begitu ya, dan rehabilitasi atau istilahnya rehabilitasi itu dipulihkan gitu ya, dipulihkan agar tidak trauma gitu ya, agar
agar menjadi seperti semula, direhabilitasi. Yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah dengan cara membangun sikap positif. Contohnya banyak banget yang bisa kita lakukan. Misalnya tidak membedakan keberagaman, ya. Kalau kita hidup di suatu wilayah di mana di dalamnya terdapat berbagai macam orang dari berbagai macam latar belakang, jangan sampai kita membeda-bedakannya. Misalnya ketika ada rekan non-muslim kita yang membutuhkan bantuan, ya bantulah dia atas nama manusia, begitu ya. Jangan membantu dia karena atas nama agama, gitu ya. Seperti apa yang pernah dikatakan oleh Presiden Turki, ya, Erdogan, bahwasanya ketika ada orang lain yang membutuhkan bantuan, bantulah dia selama kemanusiaan, ya, bukan malah kita menanyakan agamamu apa baru kita bantu, itu ya. Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan, membangun kesadaran kepentingan integrasi nasional, melakukan gotong royong, menggunakan fasilitas umum dengan baik, mau bekerja sama dengan berbagai macam masyarakat, ya, merawat dan memelihara lingkungan, memperoleh berbagai macam pelayanan umum secara tertib, menjaga kelestarian lingkungan, memanfaatkan kekayaan alam untuk meningkatkan kesejahteraan, menjaga wilayah negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam. Masih banyak lagi sikap-sikap yang bisa kita bangun agar ancaman-ancaman tidak sampai terjadi, atau kalaupun sudah terjadi kita bisa mengatasinya. Mulailah dari hal-hal yang paling kecil, mulailah dari hal-hal yang paling sederhana dari diri kalian sendiri. Semoga kita semuanya bisa menjadi agen-agen yang bisa membawa perdamaian untuk sekitar kita, ya. Semoga kita semuanya bisa menjadi warga negara yang ikut serta dalam usaha pembelaan negara maupun pertahanan dan keamanan negara kita. Semoga materi ini bisa sedikit banyak menyadarkan saya dan kalian semuanya untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang sudah mendengarkan penjelasan materi ancaman terhadap negara ini. Silahkan bertanya kalau ada hal-hal yang belum kalian pahami, dan silakan kalian koreksi apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.